Jemaah yang dimuliakan Allah, pada dasarnya tidak ada nas yang melarang tidur di masjid. Jadi hukum tidur di masjid dimubahkan, dibolehkan. Cuma syaratnya sama dengan makan minum, yaitu menjaga kesucian masjid. Kalau tidak mampu menjaga kesucian masjid, maka sebaiknya jangan tidur di masjid. Di antara salah satu yang membuat kenapa panitia atau pengurus masjid melarang orang tidur di masjid, yang paling fatal adalah ketika seseorang tidur mengeluarkan air liur, ngences. Dalam mazhab Syafi'i, ngences itu termasuk benda bernajis karena keluarnya bukan dari tenggorokan tapi dari ma'idah, keluar dari perut. Keluar dari perut. Berbeda dengan dahak. Dahak, ingus, ludah itu tidak masuk benda bernajis. Tapi kalau ngences itu keluarnya dari ma'idah. Jadi dia keluar dari perut sehingga dihukumi sama dengan benda-benda lain yang keluar dari perut, sama seperti muntah atau kotoran yang keluar dari bawah. Ini yang membahayakan kesucian masjid. Makanya dilarang tidur bagi mereka yang merasa diri memang dari kecil sudah terbiasa ngences, sebaiknya jangan pilih masjid untuk tidur. Apalagi kalau ngencesnya di tempat yang kira orang akan salat, setelah itu di atas bekasan ngences kita, yang kiamnya apa ya. Karena baunya na'udzubillah. Itu sangat-sangat mengganggu. Nah, selain daripada itu, orang yang tidur di masjid juga bisa mengganggu dengan suaranya apabila dia mengorok, dan itu mengganggu orang yang sedang beribadah. Jadi ini menyebabkan adanya illah, adanya alasan untuk melarang orang tidur di masjid. Tapi pada dasarnya tidur di masjid itu dibolehkan selama mampu menjaga kesucian masjid, karena ada dalil-dalil yang menyebutkan tidur di masjid pernah dilakukan oleh sahabat, dan ada beberapa peristiwa orang tidur di masjid Nabi dan tidak dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis Ibnu Umar dari riwayat Bukhari, hadis sahih, annahu kana yanamu wa huwa syabun a'zab la ahla lahu fi masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar itu ketika masih lajang, belum ada rumah, dia menjadikan masjid sebagai tempat tidurnya. Itu Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Dia sempat tidur di masjid dalam kurun waktu tertentu, dan itu tidak dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ada kisah Ahlus Sufah. Ahlus Sufah ini adalah orang-orang di luar Madinah yang hijrah ke Madinah, baik dari kalangan muhajirin atau non-muhajirin. Lalu mereka tidak punya tempat tinggal di Madinah, maka Nabi mengizinkan salah satu sudut masjid untuk dijadikan sebagai tempat tidur mereka. Hampir mencapai 70 atau 80 orang itu sempat tidur di sudut masjid, dan itu tidak dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dulu pernah ada seorang budak wanita yang berkulit hitam juga menjadikan masjid sebagai tempat tidurnya. Hadis riwayat Bukhari, Aisyah yang menceritakan, fakana laha khuba'un fil masjid. Dia punya kemah sendiri di dalam masjid, yaitu maksudnya masjid Nabi. Nah, budak hitam ini setelah dimerdekakan tidak punya harta, lalu dia diizinkan untuk tidur di masjid. Lalu juga ada kisah Ali bin Abi Thalib ketika sedang ribut dengan Fatimah. Jadi Ali saja bisa ribut dengan istrinya, dan ribut itu hal yang biasa dalam rumah tangga, karena ribut itu adalah bumbu dalam rumah tangga. Biasanya orang kalau sudah ribut bertambah volume cintanya. Makanya buatlah jadual ribut, bertambah-tambah cinta. Jadi kalau hidup hanya stagnan begitu saja, itu biasanya cintanya pun stagnan.
Tapi kalau sudah ribut bertambah cinta, itu biasa. Jadi tidak benar kalau ada orang yang mengatakan bahwa dia tidak pernah ribut dengan istrinya selama 50 tahun menikah, itu tidak benar. Pasti tidak benar. Nabi pernah ribut dengan Aisyah, tapi Nabi sebaik-baiknya suami. Aisyah yang menepis piring dari salah satu istri Nabi yang lain ketika diantarkan makanan ke rumah Aisyah, sedangkan hari itu Rasulullah jatahnya di rumah Aisyah. Aisyah cemburu sehingga makanan itu ditepis. Tapi Rasulullah menenangkan Aisyah. Ali dan Fatimah ribut ketika Rasulullah datang ke rumah Fatimah anaknya, tidak mendapatkan Ali, dan kemudian Rasulullah bertanya, "Wahai Fatimah, di mana suamimu?" Kata Fatimah, "Wahai ayah, fi syai' baini wa bainah, ada sesuatu terjadi antara aku dengannya." Rasulullah pun mertua yang baik, mencontohkan yang baik. Dia tidak mengejar pertanyaan kepada Fatimah. Jadi kalau jadi mertua itu jangan terlalu ikut campur urusan anak kalau tidak dibutuhkan. Jadi jangan sampai kita dengan kehadiran kita di rumah anak malah mengacaukan rumah tangga. Ribut itu biasa. Rasulullah kemudian tidak bertanya apa-apa lagi ke Fatimah, tidak mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Lalu beliau langsung mencari Ali, dan ternyata Ali ditemukan di Masjid Nabi sedang tidur di masjid. Jadi Ali itu melampiaskan bronnya, melampiaskan kalau sedang ribut, dia menenangkan hatinya di masjid. Dia salat 2 rakaat lalu dia tidur di masjid, dan ketika itu masjid masih berpasir dan berkerikil. Jadi bukan seperti ini. Jadi Ali tidur-tiduran di atas pasir dan kerikil itu. Lalu Rasulullah membangunkannya dengan gaya bahasa, "Qum ya Aba Turab, bangunlah wahai orang yang berpasir." 2 kali dipanggil Nabi, "Qum ya Aba Turab, bangunlah wahai orang yang berpasir." Makanya sejak hari itu Ali bin Abi Thalib sangat senang kalau dipanggil Abu Turab. Kenapa? Itu panggilan gelar dari Nabi kepada Ali, orang yang berpasir. Jadi begitu Pak, kita suami ini kalau sedang ribut sama istri, guling-guling di apa? Ya tidaklah, masa guling-guling di pasir? Ngena milam. Itu masjid yang jadi contoh. Kalau sudah ribut, keluar ke masjid, salat 2 rakaat. Tidur-tiduran tidak mengapa. Dan istri pun kalau nanti suaminya pulang, itu jangan dikejar lagi. Ini kita suami sudah baik-baik pulang, baik-baik, hati sudah tenang, begitu sampai di pintu pagar, langsung istri mengatakan, "Kakawo, kapreh lom jeno." Ini cari penyakit nih istri. Itu beruntung sekali dapat suami mau keluar dari rumah. Sebahagian suami enggak keluar rumah Pak, hancur istrinya kalau enggak keluar dari rumah. Makanya kita bagusnya keluar dari rumah kalau sudah ribut. Lalu kita menuju ke mana? Ke rumah istri yang lain. Jadi ke masjid. Baik, sudah. Jadi intinya boleh tidur di masjid, syaratnya menjaga kesucian masjid. Jadi baik barang kau masjid. Dan jangan marah kalau diingatkan. Jangan marah kalau diingatkan oleh panitia, mohon maaf. Dan panitia pun cara mengingatkan juga harus dengan mau'izah, dengan sopan dan santun. Pegang baik-baik, katakan baik-baik. Karena bahasa itu menentukan. Bahasa sangat menentukan. Kasar kita, Anda sopan kami segan. Kan begitu motonya. Anda sopan kami segan. Kalau kita sopan sama orang, maka orang pun menanggapinya dengan keseganan. Makanya bahasa sangat-sangat menentukan hasil. Baik, berarti sudah selesai urusan adab dengan masjid atau adab dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa dijaga dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya mulai dari masuk masjid, baca doa, salat tahiyatul masjid, kemudian hormati orang-orang dalam masjid, lalu berikan jalan, berikan tempat. Itu semua mudah-mudahan bisa diamalkan.